Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan briefing untuk pengambilan data praktikum getaran P3. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dilanjutkan dengan waktu. Ya, jadi malam kali ini kita hanya briefing untuk cara pengambilan data dan pengolahan data, dan juga ada sedikit penyampaian kalibrasi oleh Mas Amar. Kita langsung saja supaya tidak memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi untuk P3 ini teman-teman hanya membutuhkan 2 device, yaitu yang pertama kipas. Ini terlihat ya, saya spotlight dulu. Nah, jadi teman-teman hanya butuh kipas, dan device keduanya teman-teman butuh HP. Nah, ini teman-teman nanti akan dibagikan modulnya. Jadi karena teman-teman ada kipas semua, nah nanti kita pengambilan datanya ada 3 titik. Ini mohon dicatat manual saja. Jadi yang pertama, teman-teman ambil ini HP dan kipas. HP sudah terinstall aplikasi yang accelerometer namanya. Jadi ini aplikasinya, accelerometer. Nah, nanti akan dijelaskan di modul. Ini hanya teknisnya saja. Nah, ini aplikasi untuk mengukur percepatan. Nah, nanti teman-teman bentuknya seperti ini. Nah, ini akan mendeteksi getaran. Jadi, teman-teman ada 3 titik yang harus diukur pada kipas. Yang pertama, teman-teman simpan HP di sini, di belakang mesin kipas. Ini titik pertama. Titik yang kedua, ya, nah ini titik kedua di leher kipas. Penyimpanan HP-nya seperti ini. Bisa dibantu dengan solatip. Dan titik ketiga yaitu di kaki kipas. Di sini. Ini sekali lagi bisa dibantu dengan solatip. Usahakan kuat, terutama di titik 1 dan 2, hati-hati bisa jatuh, nanti khawatirnya HP-nya kenapa-napa. Ini bisa pakai solatip, teman-teman. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan asisten masing-masing. Jadi intinya, ini HP bisa mendeteksi getaran dengan melalui accelerometer. Ya, settingnya nanti ada di modul. Dan teman-teman cukup mengambil datanya 1 menit saja setiap titik. Nah, karena teman-teman jenis kipasnya berbeda, teman-teman nggak masalah. Jadi ini mau yang kecil, mau yang tinggi juga, yang biasa diletakkan di lantai, sama saja. Yang penting 3 titik, yaitu belakang mesin, leher, dan kaki. Dari asisten lainnya mungkin ada tambahan, atau dari praktikan ada yang mau ditanyakan tidak? Dari segi teknis pengambilan datanya. Silakan. Karena malam ini kita briefing pengambilan data saja. Mungkin bisa sekalian dijelasin teorinya kali ya, Rat, ya? Oke. Jadi P3 transmissibility, ya. Jadi mengenai transmissibility, ini getaran pada kipas yang bersumber dari mesinnya itu seharusnya, atau mohon maaf, itu pasti akan menjalar getarannya ke semua titik di kipas. Nah,
Ini dasar teorinya. Harusnya semakin ini dari P2, teman-teman kan menyimpangkan bandul, harusnya semakin jauh dari pusat simpangan, maka amplitudenya akan mengecil. Namun pada prakteknya bisa saja terjadi amplifikasi getaran di titik lainnya, sehingga amplitudenya semakin kuat. Jadi di P3 transmissibility ini lanjutan P2. Nah, teman-teman ukur amplitudo yang ada di mesin, yaitu titik 1, titik 2-nya di leher, dan titik 3-nya ada di kaki. Seperti itu. Itu dasar teorinya secara garis besar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari praktikan atau mau ditambahkan dari asisten, silakan. Mas, boleh bertanya? Iya. Nama saya Revi. Saya mau nanya, Mas, itu HP-nya waktu ditempel di kipasnya itu apakah boleh ada silikon atau case-nya atau itu HP aja yang ditempel? Ya, baik. Bagusnya HP-nya saja, supaya khawatirnya silikonnya ada yang tebal atau sangat empuk, jadi redamannya tidak terdeteksi. Seperti itu. Nanti saat pengambilan data juga bagusnya di silent ya, teman-teman. Khawatirnya saat pengambilan data ada SMS masuk, ada notifikasi masuk, dan bergetar, itu akan mempengaruhi data. Apakah speed dari kipas ditentukan? Speed dari kipas, silakan nyalakan yang paling kecil saja. Yang titik pertama. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya. Jika tidak memiliki kipas yang seperti demikian, bagaimana solusinya? Baik, di modul bisa dilihat ada jenis kipas yang tanpa leher. Silakan dibuka modulnya. Nah, kalau misalkan kipasnya tuh tanpa leher, saya nggak ada contohnya. Tanpa leher dan tanpa kaki, jadi miring ke sini sanggahannya. Nah, itu titik satunya tetap di belakang mesin. Titik keduanya tepat di lantai atau sebaiknya di meja, dan titik 3-nya di 20 cm atau sesuai yang di modul di belakang kipas. Jadi silakan untuk lebih jelasnya buka modulnya ya. Ya, untuk App Store saya konfirmasi ke Birli, nama aplikasinya itu apa ya, biar saya lupa. Oh iya, ingin mengabarkan ke teman-teman. Jadi pertama mohon maaf. Jadi di sini untuk praktikum kali ini kami menyarankan buat seluruh praktikan untuk mengambil datanya menggunakan Android, karena untuk di Apple sendiri sebenarnya ada aplikasinya, tapi yang udah kita coba ternyata frekuensi samplingnya itu sangat kecil, cuman 10 doang, dan hasil datanya jadi nggak bagus. Jadi diusahakan ke teman-teman kalau yang pakai Apple, coba minjem ke temennya atau keluarganya yang ada Android untuk pengambilan datanya, seperti itu. Jadi harus memakai Android. Izin bertanya, kalau menggunakan kipas dinding bagaimana? Nah, untuk yang menggunakan kipas dinding, kalau masih bisa diukur dengan aman ya, kalau misalnya masih ada bisa naik ke meja, itu apa-apa. Tapi kalau misalnya sulit, silakan cari kipas yang sekiranya bisa diukur. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kipasnya yang tertempel di dinding itu mengambil datanya membahayakan, khawatirnya jatuh atau bagaimana, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita utamakan keselamatan dahulu. HP-nya apakah harus horizontal, lalu itu harus posisinya itu di belakang kipas semua. Misal kalau pengukuran di titik kaki, kipas di sampingnya bagaimana. Jadi sudah ditentukan, jadi posisi HP-nya seperti ini saja.
Karena kalau misalnya seperti ini semua, nanti khawatirnya di titik kedua tidak bisa terambil dengan baik. Jadi kita horizontal saja, titik 1, titik 2, titik 3. Seperti itu. Detailnya ada di modul. Jadi harus di belakangnya saja. Jadi kita seragamkan satu titik semua. Jadi 1, 2, 3 gitu. Formatnya seperti itu. Silakan dari praktikan kalau masih ada pertanyaan ataupun dari asisten bila ada tambahan. Bila tidak, kita lanjutkan ke kalibrasi dan cara pengolahan data. Cek. Ya mungkin izin menambahkan sedikit tadi untuk masalah yang di tembok ya. Itu kalau misal emang seperti kata Tara, dibiarkan biar lebih aman ya. Kalau misal kipasnya dipindahin ke di bawah, maksudnya kamu tetap tempel di tembok, tapi mungkin pakunya kamu coba di bawah gitu, cari tempat yang bisa dipaku di bawah. Jadinya meskipun ada apa-apa itu kan nggak tinggi kayak gitu sih. Ya, ada pertanyaan lagi untuk yang kipasnya dalam satu perangkat ada 3 kipas kecil. Bagaimana? Itu bisa enggak? Kipasnya bisa dinonaktifkan nggak? Kipas-kipas yang kecilnya? Ya, permisi saya mungkin coba bantu menjawab ya. Ini untuk pertanyaan dari Bima NRP 006. Pertanyaannya apa ini? Izin bertanya Mas, HP-nya harus nempel ya Mas? Ya benar, itu ditempel supaya data yang kalian dapatkan itu benar-benar bagus. Jadi dia murni getaran dari kipas. Apakah isolasi cukup kuat? Ya, dari asisten itu semuanya udah pernah nyoba dan nggak pernah ada kecelakaan HP-nya jatuh. Ya, tapi yang penting pakai isolasinya yang gede, jangan pakai yang kantoran yang tipis-tipis itu. Paham kan ya, isolasi yang kayak lakban lah intinya. Bening juga nggak apa-apa, yang penting yang besar. Dan itu nggak merusak HP kok, udah dicoba. Sama kayak ini pertanyaan yang medan elektromagnetik dari motor AC, apakah merusak? Tidak, itu sudah dicoba berkali-kali dan tidak ada kerusakan. Oh, ini untuk pertanyaan yang ada 3 kipas kecil gitunya nggak apa-apa. Jadi masukin ke pembahasan, nanti kan kita di sini memang mengukur transmissibility-nya ya. Jadi yang penting nanti saat mau meskipun di lehernya ada kipas kecil nggak apa-apa. Jadi itu dimasukkan ke pembahasan. Siapa tahu nanti amplitudenya membesar, kan berarti harusnya secara teori semakin jauh dari simpangan semakin mengecil amplitudenya. Namun mungkin karena ada kipas tambahan itu bisa memperbesar transmissibility atau menambah ini ya amplitudo yang terekam gitu di HP. Tidak apa-apa. Oke, bisa dilanjut ke kalibrasi atau teknik pengolahan datanya. Silakan. Saya kembalikan ke saya ya. Enggak. Silakan dilanjutkan dengan asisten yang lain untuk kalibrasi dan pengolahan datanya. Nanti karena dalam pengolahan data output dari HP ini TXT format filenya seperti itu. Halo, tes. Kedengaran ya suaranya?
Kedengaran Mas. Dengerin Mas. Oke. Ya. Eh, ya, izin mulai ya. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Amar dari asisten. Di sini akan menyampaikan terkait mekanisme kalibrasi ya. Jadi sama seperti mungkin praktikum akustik kemarin, teman-teman ketika melakukan pengukuran dengan software di HP, ada mekanisme kalibrasinya dulu. Nah, di sini sama karena kita menggunakan software di HP, maka perlu dilakukan mekanisme sebelum kita melakukan apa yang dicari di praktikum. Jadi di sini ada modulnya dan nanti teman-teman akan disampaikan terkait software modulnya. Nanti mungkin dari perwakilan teman-teman praktikan ada yang dititipin. Jadi intinya untuk tujuan kalibrasi ini tahu mekanisme kalibrasinya dan mengetahui nilai uncertainty atau ketidakpastian dari hasil pengukurannya. Dasar teorinya saya kira teman-teman sudah dapat di SPK ya, dan di praktikum akustik kemarin juga sudah dapat. Nah, di sini alat dan bahannya sebenarnya sama ya dengan yang digunakan di P3. Ada kipas angin, gadget atau HP-nya. Kemudian di sini ada dua software ya, yaitu software accelerometer counter dan accelerometer meter. Dua-duanya ada di Android, jadi harapannya bisa pakai Android semua. Dan software yang digunakan untuk mengolahnya nanti Microsoft Excel atau Google Sheet. Cukup itu saja. Nah, jadi yang pertama masuk ke bagian softwarenya ya. Softwarenya seperti yang tadi ditunjukkan oleh Mas Radi. Di sini ada settingnya yang harus teman-teman perhatikan. Poin pertama, displaynya pada sumbu Z, tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena nanti teman-teman akan dapat data getaran dari semua sumbu. Kemudian display modenya ada DC. Nah, di sini bisa dilihat kan ada DC sama AC, nanti dipilih yang DC. Kemudian satuannya meter per second kuadrat. Kemudian dipilih modenya mode phase di sini. Ya, mode phase. Nah, kemudian jadi posisinya kondisi softwarenya itu dibuka ya teman-teman, ketika ditempelkan di kipasnya. Jadi sebentar. Nah, jadi misalnya ini kipas, posisinya HP-nya sudah ditempelkan, itu dalam keadaan belum merekam datanya. Jadi sudah standby softwarenya tapi belum mulai merekam data. Nah, softwarenya kemudian dijalankan untuk mulai mengukur pada kondisi putaran yang paling rendah, sama seperti yang disampaikan Mas Radi tadi. Nah, di poin E ini perlu diperhatikan ya. Jadi sebelum pengukuran dimulai, opsi clear data dulu. Nah, jadi biasanya kalau softwarenya dibuka, kalau mungkin teman-teman sudah ada yang coba install, itu langsung mengukur dia. Nah, teman-teman nanti pencet stop, kemudian di clear data sehingga 0 hasil pembacanya atau belum ada data sama sekali. Kemudian baru teman-teman hidupkan kipasnya. Jadi urutannya hidupkan kipas dulu, baru dimulai record data. Karena kalau record data dulu terus baru dihidupin kipasnya, nanti teman-teman perlu menghapus data yang itu merupakan kondisi di mana kipas belum hidup mesinnya atau dalam posisi masih transient, belum steady. Nah, kemudian data yang diperoleh diukur itu kurang lebih 30 detik atau setidaknya teman-teman bisa pastikan ada 300 data akselerasi yang didapatkan. Kemudian perekamannya dihentikan ya. Teman-teman pencet stop, kemudian di save, ada tombol save-nya. Nah ini, di kanan ini. Jadi pencet stop terus nanti di save. Biasanya nanti di root folder.
Nah, kemudian langkah tadi itu diulangi sebanyak 5 kali. Jadi teman-teman dapat 5 data pengukuran getaran kipas yang nanti dipakai untuk proses kalibrasi. Nah, saya kira itu mekanismenya. Insya Allah nggak terlalu lama dan terlalu sulit untuk pengambilannya. Dan untuk yang perlu diperhatikan ya teman-teman, diulang sebanyak 5 kali ini itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tidak disarankan untuk continue. Jadi misalkan pengukuran pertama ya, HP ditempel, terus kemudian kipas dihidupkan. Nah, setelah dihidupkan, perekaman datanya di stop, kipas dimatikan. Nah, ketika akan mengukur lagi, maka kipasnya dihidupkan lagi, terus mulai merekam, sampai sekian detik, perekamannya di stop, kipas dimatikan. Nah, jadi harapannya bisa seperti itu. Bukan dengan kipas dihidupkan, rekaman dihidupkan, rekaman dimatikan, terus langsung merekam lagi dengan kondisi kipasnya masih continue berjalan. Kenapa seperti itu? Khawatirnya ada beberapa kipas yang kondisi getarannya kalau sudah lama bergetar itu tidak sama perputarannya. Kadang bisa lebih pelan, kadang juga bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi harapannya diambilnya data itu pada kondisi yang sama dan itu harapannya nanti bisa memberikan hasil yang baik di perhitungan datanya. Nah, seperti itu yang kalibrasi, terus kemudian lanjut ke perhitungannya. Nah, tadi ada 2 software. Sebenarnya yang software satunya, accelerometer counter itu hanya digunakan untuk melihat spesifikasi dari sensor dan juga beberapa besaran. Yang pertama di situ ada linear, itu ya nama sensornya, kemudian vendornya, resolusinya, kemudian maksimum range-nya, terus kemudian power-nya. Nah, terus di situ ada beberapa data lain yang bisa teman-teman masukkan. Nah, nanti data-data itu teman-teman perlukan untuk mengukur atau menghitung nilai ketidakpastian. Dan rumusnya sudah ada di bagian dasar teori, nanti teman-teman susun hasilnya seperti apa. Nah, sama nanti teman-teman dapat nilai ketidakpastiannya, terus tahu distribusi datanya, 5-5-nya diplot, sehingga nanti bisa kelihatan apakah errornya naik turun, atau misal tetap, atau seperti apa. Terus kemudian terakhir, teman-teman diminta untuk menentukan nilai korelasi dan kovarian dari data pengukuran yang ada. Nah, dan itu juga sudah didapatkan di materi statistik dan stokastik ya, terkait korelasi dan kovarian dari data yang teman-teman ambil. Oke, seperti itu. Monggo bisa disampaikan kalau misalkan ada pertanyaan. Di sini yang pertama dari Cindy. Nah, sebentar. Nah, di sini bertanya apakah pengulangan percobaan itu perlu di-clear data. Iya, perlu di-clear datanya dulu ya, biar nggak numpuk nanti datanya untuk pengukuran selanjutnya. Jadi habis di stop, di save, di clear. Stop, save, clear, stop, save, clear. Seperti itu seterusnya. Kemudian dari Faris. Di sini apakah data yang diambil benar-benar harus berjumlah 300 atau boleh lebih sedikit? Saya kira jumlah 300 itu sesuai dengan itu ya. Kaidah statistiknya yang kalau teman-teman mungkin ingat lagi materi di SPK atau statistik stokastik, yang di sana kalau ketidakpastiannya dengan parameter K sama dengan 2 dan tingkat kepercayaannya 95%, setidaknya sebenarnya nilai pastinya sekitar 270 atau berapa puluh sekian ya. Cuman memudahkannya buat teman-teman disiapkan saja 300 data. Jadi itu sebenarnya didasarkan pada teorinya kenapa harus berjumlah 300 data. Begitu buat Faris. Kemudian dari Sekar, dari Arum. Kemudian di sini kalau kipas kondisinya kurang baik akan mempengaruhi kalibrasinya enggak ya? Oke. Sebenarnya kalau proses kalibrasinya, intinya teman-teman mengambil datanya itu pada kondisi yang sama.
Jadi gitu. Kalau kondisi kipasnya kurang baik itu, aku kurang tahu juga seperti apa maksudnya. Tapi harapannya ketika teman-teman mengambil data itu, parameter atau kondisi lingkungannya dari kipas itu atau kondisi kipasnya sendiri itu sama. Mulai dari kecepatannya yang paling rendah semua, terus kemudian tadi ya mengantisipasi kecepatannya berubah karena terlalu lama berputar, maka kondisinya dari mati, dihidupkan sejenak, baru di-record. Mati, dihidupkan sejenak, baru di-record. Intinya mekanisme yang kayak gitu bisa dijaga, insya Allah bisa dapat data yang memang sesuai prosedur. Jadi kalau kondisi kurang baik karena misalkan lama atau lainnya, sepertinya tidak masalah asalkan mekanisme pengambilan datanya itu sesuai prosedur tadi. Begitu, Arum. Kemudian admin Tia. Izin tanya untuk kalibrasi ini hanya 1 titik atau 3 titik pengambilan data? Kalau kalibrasi 1 titik saja ya di bagian belakang mesin kipasnya. Jadi kalau di Mas Radi tadi titik pertama, jadi tetap cukup di titik itu saja yang diambil. Seperti itu. Oke. Oke, sudah semua. Apa ini? Oh, dari Irfan Al-Farizi. Apakah kipasnya di swing atau tidak ya? Ya, buat pengukuran ini sepertinya untuk semua praktikum kipasnya tidak di swing ya. Karena kalau di swing, itu pertama khawatir lepas perekatnya, terganggu ya. Dan itu mempengaruhi pembacaannya juga di akselerometernya. Karena kalau di HP itu kan sebenarnya diukur nggak hanya satu arah ya, tapi banyak arah. Bahkan kanan, kiri, atas, bawahnya itu diukur di HP nanti. Nah, untuk menghindari nanti datanya terpengaruh dari nilai yang sebenarnya ingin kita dapat. Jadi posisi kipasnya cukup di istilahnya di hold, jadi tidak dalam posisi swing. Oke, lanjut. Dari panitia Vicky. Izin bertanya, berarti untuk durasi pengambilan data praktikum 1 menit, untuk kalibrasi 30 detik. Ya, 30 detik atau mungkin kalau misalkan sudah teman-teman kira-kira dapat 300 data, maka itu sudah cukup. Belakang mesin kipas saya posisinya miring. Apa ada pengaruh waktu pengukuran atau tidak? Kalau kondisinya miring ini dari Mas Jeffrey ya. Posisi miringnya ini seperti apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Miring sedikit sih, gimana ya? Halo? Oh, bidangnya ininya miring gini. Ya, ya, agak miring sedikit lah. Oh. Gimana? Miring. Itu di Oke, miring gitu ya. Oke, kalau misalkan kondisinya miring itu, apakah ada pengaruh waktu pengukuran atau tidak? Sebentar, untuk pertanyaan ini di hold dulu ya. Misalnya dari kemarin dari kemarin asisten nyobainnya di kipas yang lurus bagian belakangnya. Buat pertanyaan Mas Jeffrey di hold dulu, nanti dijawab. Di sini Mbak Siti ya. Apakah harus di belakang kipas kalau kalibrasinya di leher kipas bagaimana? Untuk kalibrasi bisa jadi kalau di leher kan berarti bukan getaran yang itu langsung dari mesinnya kan. Sementara di kalibrasi ini kita harapannya memang benar-benar tahu getaran yang memang
dihasilkan atau vibrasi yang dihasilkan oleh mesin kipasnya. Karena kalau di leher kipas berarti itu bicaranya ke transmissibility-nya yang dijelaskan Mas Radi tadi. David, cara pembacaan datanya di Excel bagaimana ya? Oke, sebentar. Habis ini saya coba tampilkan datanya seperti apa outputnya. Kemudian posisi HP saat kalibrasi harus vertikal atau horizontal seperti pengambilan data. Vertikal, horizontal. Oh ya. Ya jadi kalau posisi HP-nya di posisi apa ini? Posisi berdiri ya. Posisi vertikal berarti posisi HP-nya. Ketika melakukan pengambilan datanya. Oke, sudah ya. Tadi dari pertanyaan Iza Rahma terakhir. Jadi sisa 2 pertanyaan tadi dari Mas Jeffrey, terus kemudian dari David ya, terkait output datanya itu seperti apa. Sebentar, output datanya saya coba tampilkan contohnya. Jadi nanti format keluarannya itu dalam bentuk txt ya, .txt. Nah, teman-teman di sana kalau di Excel ya atau di Google Sheet itu bisa import data txt-nya. Jadi sebentar. Ada di mana ya? Oke. Sebentar. Oke. Sambil menunggu mungkin dari asisten lain ada yang mau menambahkan atau menjawab dulu terkait yang tadi mungkin pertanyaan Mas Jeffrey ya yang bidangnya itu mungkin tidak lurus di belakang mesinnya. Sebentar untuk datanya saya coba carikan contohnya. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin mau tanya dulu ya ke teman-teman praktikan yang ada di Zoom meeting ini, apakah ada yang permukaan bagian belakang kipasnya itu nggak lurus? Jadi kayak punya Mas Jeffrey tadi ada yang mirip. Ada Mas. Oh ada ya. Jadi di bagian belakangnya itu ada apa?
buat ngatur kecepatan kipasnya itu. Itu di bagian belakang. Oke. Oh, banyak ya. Sebentar. Oke. Berarti nggak hanya satu orang ya yang dapat case. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke. Ya, jadi saya coba lanjutkan tadi terkait beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke, sebenarnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah konfirmasi kalau permukaan bagian belakangnya itu tidak datar. Nah, jadi untuk sementara buat teman-teman yang bagian apa ya? Bagian belakangnya tidak datar, bisa digunakan permukaan lainnya, tapi masih dalam lingkungan mesin kipasnya ya. Jadi bisa di bagian samping sini. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa kipas yang belakangnya lurus dan bagian sampingnya mungkin justru yang lurus, atau bagian atasnya yang mungkin itu memungkinkan diambil posisi yang datar. Nah, sampingnya juga nggak lurus. Kalau bagian atasnya kira-kira bisa nggak ya? Mungkin ada sedikit daerah yang bisa di situ ditempel HP, walaupun biasanya memang ada pengatur swing sama hold-nya. Jadi untuk sementara ya, kalau memang tutup mesinnya hilang. Sebentar. Jadi untuk sementara buat yang lainnya, kalau misalkan bagian belakangnya miring atau tidak datar, bisa dicari permukaan lainnya yang masih dalam daerah mesin kipasnya, entah itu yang daerah sampingnya atau bagian atasnya. Intinya posisinya datar, karena kalau misalkan miring itu berpengaruh pada pembacaan datanya nanti. Sementara seperti itu, semoga bisa menjawab beberapa kasus di teman-teman. Buat yang lain, sebentar ya, tadi ada yang bungkus mesinnya sudah tidak ada ataupun bentuknya melingkar. Sebentar. Itu tadi terkait bentuknya. Terus kemudian di sini saya coba tampilkan ke teman-teman semua hasil pembacaan data softwarenya. Jadi softwarenya itu nanti outputnya berupa TXT ya. Iya, semoga udah kelihatan. Jadi datanya bentuknya TXT, dan di sini sebenarnya semua sumbu itu teman-teman dapatkan. Maksudnya dari sumbu X, Y, Z, kemudian resultannya, kemudian ada di sini sudut juga ya, getaran sudutnya berupa theta dan pi-nya. Cuman yang teman-teman nanti ambil di antara ketiga nih, antara X, Y, Z, di antara tiga tadi, di antara X, Y, atau Z. Dan di sini ada waktu pengambilannya atau time-nya. Nah, di sini output-nya seperti yang teman-teman lihat, jadi ada banyak data ke bawah. Dan nanti teman-teman ini bisa langsung inputkan ke Excel ataupun ke yang namanya Google Docs, seperti itu. Jadi kalau misalkan
teman-teman ada di bagian Excel atau Google Docs itu import eksternal data gitu ya. Jadi ngambil data dari eksternal yang teman-teman bisa langsung masukkan datanya ke sana. Kemudian nanti teman-teman tinggal edit aja langsung di spreadsheet ataupun di Excel-nya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada kolom data. Nah, sorry bukan kolom, ada tab data di sini kan. Nah, di tab data itulah nanti teman-teman bisa pilih, enggak, di data bukan di insert kayaknya. Ini kayak import. Ya, udah lama. Jadi intinya itu teman-teman, kalau di Excel itu ada input datanya, data berupa txt, nanti teman-teman import, terus kemudian biasanya pakai fitur text to column, sehingga nanti bisa langsung dapat datanya per tabel. Nah, kalau di spreadsheet tadi file import ya, yang nanti teman-teman bisa upload di Drive dulu atau di upload juga bisa. Tinggal teman-teman pilih nanti, dan nanti tinggal dimasukkan datanya dan diimport lah datanya ke spreadsheet-nya. Nah, untuk pengukurannya nanti di Excel-nya pakai rumus yang ada di dasar teori ya. Jadi di sana insya Allah udah jelas harus dicari rata-ratanya dulu kah, atau harus dicari apanya dulu, pakai formula apa, dan saya rasa Excel dan spreadsheet dengan fitur formulanya sudah sangat membantu teman-teman untuk menentukan parameter yang dicari. Itu terkait tadi ya pertanyaannya David kalau tidak salah, terkait datanya seperti apa dan bagaimana cara ngedapetinnya. Itu. Terus kemudian kita tersisa permasalahan terkait bentuk mesin kipasnya. Nah, jadi untuk tadi kipas yang bagian belakangnya miring bisa diambil di bagian lainnya di daerah mesin. Sementara untuk yang kondisinya sudah tidak memungkinkan ya, ada yang mungkin bundar atau yang mungkin sudah kehilangan bungkus mesinnya, untuk sementara di hold dulu pertanyaannya, karena masih dibahas asisten, dan juga karena sebelumnya asisten juga belum pernah mendapatkan case kayak gitu. Jadi mohon bersabar, nanti dikabari oleh asisten. Terus kemudian teman-teman, tadi kan kita sudah dapatkan ya data hasil pengukurannya, data yang kita ukur, dan kita juga olahkan nilainya berupa distribusi datanya dan juga ketidakpastiannya. Nah, nanti teman-teman melakukan validasi juga. Kalau tadi pakai data, selanjutnya nanti pakai pengamatan RPM pada kipasnya. Jadi kita sudah tahu hasil getaran yang dihasilkan oleh mesinnya ya, dengan mengukur getarannya. Nanti teman-teman akan memvalidasi juga dengan mengukur RPM dari kipasnya yang nanti disampaikan oleh Mas Dirli penjelasannya setelah ini. Jadi penjelasan dari awal sampai akhir tadi ya, terutama yang kalibrasi dengan yang akan dijelaskan setelah ini sangat berkaitan. Jadi harapannya bisa dipahami teman-teman di briefing ini. Jadi kalau misalnya ditanyakan bisa disampaikan. Dan untuk tadi pertanyaan yang masih belum terjawab, asisten minta izin dulu buat didiskusikan, di hold, nanti hasilnya akan disampaikan ke teman-teman praktikan. Kurang lebih itu dari saya, terima kasih. Ya, nanti insya Allah kita pakai atau cari solusi yang sama-sama memudahkan ya, memudahkan teman-teman juga selaku praktikan dan memudahkan kita juga dari asisten. Ya, saya kira cukup, saya kembalikan ke
teman-teman asisten lain yang akan melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Semangat, Re. Oke, terima kasih waktunya dari Mas Amar. Mungkin buat sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung RPM kipas. Sebenarnya data ini dibutuhin banget buat nanti pembantu buat mengolahin datanya. Jadi sebenarnya pertama-tama buat teman-teman, kalau misalkan dari teman-teman kipasnya itu dari buku petunjuknya atau mungkin spesifikasinya itu bisa ada yang tahu, kayak misalkan putaran kipasnya itu tadi kan kita yang paling pertama kan yang paling rendah ya. Kalau misalkan udah tahu spesifikasinya di RPM-nya berapa, itu justru lebih bagus. Teman-teman nggak usah ngitung sendiri RPM-nya gitu. Nah, tapi dari sini kita dari teman-teman asisten memfasilitasi caranya buat teman-teman yang kira-kira nggak dapet nih RPM-nya tuh kira-kira berapa gitu buat kipas kalian. Nah, sebenarnya cara yang pertama yang paling mudah ini sih apa? Kalian buka cup dari kipasnya ini, terus teman-teman tandain di salah satu baling-balingnya itu pakai tanda yang kira-kira bisa membedakan dari warna lainnya. Yang diharapkan warna itu kontras gitu, jadi bisa buat pembeda. Di sini kita pakai note ini note-nya diwarnain warna hijau, sebenarnya warna kuning sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, terus nanti teman-teman rekam dulu videonya, rekam videonya kipasnya itu selama 1 menit, nah gitu. Nah, kalau udah rekam videonya selama 1 menit, nanti teman-teman simpen filenya, terus buka pakai VLC kayak gitu. Kenapa sih di sini kita minta teman-teman pakai VLC? Sebenarnya kita pengen istilahnya ngegerakin videonya ini per frame gitu. Kalau misalkan istilahnya jadi kayak bisa kelihatan pembedanya. Bentar. Kalau di sini dari VLC ini buat ngegerakin per frame-nya ini pakai pencet tombol E gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ini kita ngegerakinnya per frame. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang beda buat putaran per frame-nya, buat ngemindahin per frame-nya itu bukan pencet E, bisa dilihat aja di pertama itu buka tools dulu, terus ke preference. Habis itu teman-teman lihat yang hotkey, terus dari hotkey ini teman-teman lihat yang next frame kayak gitu. Di sini pencetnya tombol E. Nah, kalau udah nanti coba teman-teman ukur kipasnya itu selama 1 menit, kira-kira dia itu putarannya itu berapa lama sih, berapa banyak sih kayak gitu. Nah, satu putaran ini dihitung ini kalau misalkan udah dari titik 1 ke titik semulanya ini, dari titik 1 ke titik semulanya ini sama gitu. Balik lagi ke titik semulanya. Bentar. Kan gini ya, ini kan di sini ya. Ini. Dia sampai ke titik sini lagi, itu berarti dia udah 1 putaran kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ngitung selama 1 menit kayak gitu. Nanti kalau udah ya bisa dicari buat frekuensinya gitu. Berarti tinggal dibagi 60 detik gitu. Jadi dapat 1 frekuensinya. Buat perhitungan RPM sih kayak gitu aja ya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum ditanyain bisa langsung bertanya aja. Silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya? Kalau misalkan kipas yang nggak ada tutupnya apakah berpengaruh? Nggak berpengaruh kok. Nggak apa-apa.
Oke, mungkin sudah cukup jelas ya buat penjelasannya. Mungkin bisa saya serahkan kembali ke Mas Radi untuk menyudahinya. Baik, terima kasih Mas Amar dan Mas Birli atas penjelasannya. Ya, nanti rekaman Zoom-nya akan dibagikan setelah di meeting-nya selesai ya. Baik, jadi nanti setelah ini, karena ini hanya briefing saja, jadi teman-teman silakan hubungi masing-masing asisten lagi untuk asistensinya. Nah, jadi teman-teman silakan ambil datanya. Kalau belum jelas, silakan tanyakan ke asisten masing-masing, atau mungkin lupa-lupa, silakan tanyakan ke asisten untuk cara pengambilan data hingga nanti pengolahan data. Ya, jangan lupa isi absen terlebih dahulu, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Zaki di kolom chat ya. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mengisi absen sebelum ditutup Zoom-nya. Atau bisa dikopikan saja. Baik, sampai 19.30 ya buat nunggu absennya. Ini segera ya, nanti setelah Zoom-nya ditutup, ini bakal langsung end juga buat formnya. Baik, sudah 19.30 ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya di briefing pengambilan data praktikum P3.
Silakan setelah ini hubungin asistennya masing-masing untuk kelanjutan asistensinya. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum